Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa tidak masuk tamrin? Hadir semua, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dulu. Tamrin, tolong pimpin doa. Baik, Ibu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Tamrin sudah memimpin doa. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang virus. Baiklah, Ibu akan men-share screen materinya. Baiklah, ada pun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan sejarah penemuan virus, menggambarkan struktur virus, mengidentifikasi ciri-ciri virus, dan menjelaskan refleksi virus. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah penemuan virus. Nah, yaitu Bapak Adolf Meyer, dia ini berasal dari Jerman pada tahun 1883. Nah, Bapak ini ahli kimia pertanian Jerman, yaitu dia menemukan bercak-bercak pada daun tanaman tembakau. Nah, penemuan organisme yang lebih kecil dari bakteri menginfeksi daun tanaman tembakau. Nah, penyakit ini menghambat pertumbuhan tanaman tembakau dan menyebabkan daunnya itu mempunyai bercak-bercak sehingga disebut yaitu mozaik. Bisa lihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu ciri-ciri virus, yaitu ukuran tubuhnya rata-rata antara 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Dan yang paling besar itu berukuran 200 nanometer. Nah, bentuk tubuh ini bervariasi, umumnya bersegi banyak. Bentuk tubuhnya virus ini bentuk kapsid dan berada di luar atau dalam sel. Nah, virus ini hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Selanjutnya, struktur virus. Bisa dilihat pada gambar ini. Ini merupakan gambar struktur virus, yaitu ada kepala, kapsid, DNA atau semolkeat, leher, ekor, dan kaki. Nah, pada kepala ini, yaitu bagian dalamnya mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya ini dihubungin oleh kapsid. Selanjutnya ada kapsid, yaitu selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Nah, selanjutnya ada asam nukleat atau DNA, yaitu berfungsi sebagai informasi genetik untuk refleksi. Selanjutnya, leher. Nah, leher ini berfungsi sebagai saluran keluar asam nukleat menuju ekor. Nah, selanjutnya pada ekor ini, terdiri dari serabut ekor dari lempeng dasar, yaitu ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Baiklah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Atau sudah mengerti? Saya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Tamrin.
Seperti yang dijelaskan Ibu tadi pada PPT, pemaparan tentang materi tentang virus. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, Bu, bagaimana prinsip rekayasa dari genetika dalam pembuatan vaksin itu, Bu? Sekian, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Tamrin. Ada yang ingin menjawab selain dari Tamrin? Apakah ada yang ingin menjawab? Bila tidak ada yang ingin menjawab, Ibu akan menjawab pertanyaan Tamrin. Saya, Bu. Baik, Nisa, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tamrin. Bagaimana prinsip rekayasa genetik dalam pembuatan vaksin? Prinsip rekayasa genetik dalam pembuatan vaksin yang pertama, memisahkan atau mengisolasi gen-gen penyebab sakit dari virus atau patogen. Yang kedua, menyisipkan gen-gen tersebut ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Sel bakteri atau sel hewan yang telah disisipin gen itu disebut rekombinan. Yang ketiga, rekombinan tersebut akan menghasilkan antigen. Selanjutnya, rekombinan akan dikultur sehingga diperoleh antigen dalam jumlah banyak. Antigen itu diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Baik, bagus sekali, Nisa. Terima kasih. Baiklah, ada yang bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan. Selanjutnya, yaitu ada refleksi virus. Refleksi virus ini merupakan proses pembentukan untuk memperbanyak komponen-komponen virus. Nah, proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang, karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Selanjutnya, ada reproduksi virus. Itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada absorpsi, penetrasi, sintesis atau eklivase. Yang keempat ada pematangan, dan kelima itu lisis. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Ini pada gambar tahapan pertama, itu perkembangan virus. Itu menampilkan pada virus pada sel inang. Selanjutnya dia akan observasi, penetrasi, dan sintesis. Selanjutnya dia ke sintesis protein akhir, dan selanjutnya yang terakhir itu ada ke lisis. Dia akan berjalan ke lisis. Lalu selanjutnya itu ada peranan virus bagi manusia. Nah, yang pertama itu ada virus menguntungkan dan merugikan. Yang ini Ibu akan menjelaskan virus peranan menguntungkan, yaitu pertama ada pembuatan vaksin, yang kedua itu pembuatan interferon, dan ketiga itu sebagai agen dalam rekayasa genetik. Selanjutnya, peran yang merugikan, yaitu menemukan berbagai macam penyakit, yaitu yang pertama itu ada IH, yaitu penyakit penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Dan yang kedua itu ada campak disebabkan oleh morbillivirus. Seperti pada gambar di samping, ini merupakan gambar anak yang terkena campak. Badannya akan
bintil-bintil merah-merah seperti ini. Yang ketiga itu ada gondong atau parotitis, yaitu penyakit pembengkakan kelenjar ludah yang disebabkan oleh Paramisovirus. Nah, bisa pada gambar anak di samping ini, dia merupakan terkena penyakit gondong. Yang selanjutnya itu ada virus corona atau COVID-19, itu dapat infeksi secara langsung maupun melalui vektor. Baiklah, apakah sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Jika sudah paham, Ibu selesaikan sampai di sini. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Aku mengerti, Bu. Oke. Sekian pelajaran hari ini. Apabila saya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.